kajian yang berkenaan dengan tipe-tipe orang yang masuk neraka. Untuk rekaman yang 34 ya. Kemarin kita membicarakan di dalam surah Fussilat ya, yaitu mengenai orang-orang yang berkata kepada Allah, minta perlihatkan ya, dua golongan yang telah menyesatkan mereka, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki, agar kedua golongan itu menjadi orang yang paling bawah, paling hina. Ini yang menyesatkan itu tidak tahu, gitu kan? Tidak tahu. Menyesatkan senyap, operasi senyap ya, terhadap orang-orang lain, bisa karena tulisan ya, karena pikiran, sehingga tidak tahu lagi dari mana mulanya pikiran sesat itu, dari mana tulisan yang menyesatkan itu, sehingga terbawa orang-orang menjadi sesat ya, gitu. Nah, ini asal mulanya bagi kita, asal mulanya akibat dari kita gelap terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa gelap tuh artinya tidak tahu ya, tidak tahu, tidak belajar, tidak mau mendalami, rasa ilmu itu sudah cukup, sudahlah ya, gitu. Barang siapa gelap ya, maka dia akan dikuasai oleh setan. Contohnya ya, misalnya mengenai warisan gitu ya, karena nggak tahu persis. Misalnya ya, anak saya punya dua, laki-laki perempuan. Jadi samakan saja harta warisan itu, kan sama saja anak laki-laki dan perempuan. Nah itu. Nah, pesan yang demikian itu karena tidak tahu. Nah, orang yang seperti itu disebut wa may ya'shu an dzikrir rahman, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikuasai oleh setan. Nah, itu ya. Bagaimana dia bisa dikuasai oleh setan? Nuqayyid lahu syaitana, kulit telur, nuqayyid koid itu kulit telur. Jadi kulit telur itu menguasai isi di dalam telur. Isinya akan keluar jika pecah ya. Yuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka dia ditemani oleh setan. Qarin itu satu. Tapi kalau berlarut-larut banyak yang kita gelap ya, maka menjadi dikuasai sungguh-sungguh. Wa qayd nalahum qurana ya.
ayat 25, dan kami tetapkan ya, bagi mereka teman-teman setan. Jadi orang sudah dikurung oleh setan gitu ya. Wa qaid lana lahum quranan fazayyanu lahum, yang memuji-muji apa yang ada di hadapan di belakang mereka. Segala perbuatan kita itu terasa indah ya. Walaupun melakukan katakanlah korupsi misalnya, korupsi ya, ditangkap, tidak malu-malu. Nah itu, ini kebal, hatinya sudah kebal gitu ya. Maka dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Ini termasuk parah sekali, sampai ditetapkan azabnya sama dengan umat-umat sebelumnya, umat-umat Firaun ya. Firaun itu sepanjang hari diperlihatkan, neraka itu. Nah, gitu ya. Ini yang harus kita hindari ya. Makanya kita belajar tipologi orang yang masuk neraka itu ini. Ada sampai saya kira bisa mencapai 50 rekaman. Maka saya kuat sekali untuk menyelesaikannya. Kalau yang lain-lain itu kadang-kadang di tengah perjalanan sudahlah, masih akan kita lanjutkan jilid 2 ya. Tapi kalau khusus untuk tipologi orang yang masuk neraka, insya Allah saya akan selesaikan sehingga final ya. Sebelum mereka dari golongan jin dan manusia, sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi ya. Dan wa qala alladziina kafaru, jadi orang seperti itu dihukumi sebagai orang kafir. Dihukumi sebagai orang kafir ya. La tasma'u li hadzal Qur'an ya. Ini kaitannya ini. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Quran ini. Nah, itu ya, terhalang kita untuk mendengarkan Al-Quran ya. La tasma'u li hadzal Qur'an, bikin kegaduhan ya. Wal khawfi ya. Kegaduhan terhadapnya agar kamu la'allakum taghlibun, agar kalian mengalahkannya. Nah, jadi kita kalau ya, abai terhadap Al-Quran ya, tidak ingin memahaminya ya, abai terhadap ini, la'allakum taghlibun, dikuasai, dikalahkan. Jadi kalah kita jadinya gitu ya. Dan mereka sungguh-sungguh ya, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang kafir. Falanudhiqannal ladzina kafaru azaban syadida. Walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, neraka. Dzalika jazaa'u a'da Allahin nar. Itu kalau sudah ada Allah ya, artinya besar. A'dallah, musuh-musuh Allah ya.
Jadi kita mungkin pada satu saat bisa menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala apabila bagi kita gelap. Quran itu gelap, ya, gitu. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Lahum fiha darul khuld, akan kekal selama-lamanya, jazaa'am bima kanu bi ayatina yajhadun, karena keingkaran. Nah, ketemu yang terakhir tadi, ya. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzi adallana minal jinni wal ins. Dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki, agar kedua golongan itu menjadi paling hina, ya. Naj'alhu tahta aqdamina di yakuna minal asfalin, ya. Jadi kita lihat lagi yang sebelumnya, ya. Ini berkenaan dengan kabar gembira, ya. Semula di kabar gembira ayat 18, ya. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini ada 4. Saya temukan 4, ya. 2 menyatakan Allah menyelamatkan orang-orang takwa. Nah, di sini menyelamatkan orang beriman, nantinya juga akan menjadi takwa, ya. Langsung berisi beritanya. Dan pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Digiring ke neraka lalu dipisah-pisahkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi apa yang telah mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan kulit kita, penglihatan kita, ya, melakukan kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Tidak ada orang yang bersih, suci, ya, gitu, ya. Kemudian bertanya, ya. Dan mereka berkata seperti kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepada kamu kembali. Ini persoalan kita dengan kulit kita, ya. Pendengaran kita, tangan kita. Sekarang tangan kita masih kita kuasai, pendengaran kita masih kita kuasai, ya. Kulit kita masih kuasai. Nanti tidak ada kuasa, walaupun yang di dunia ini merupakan sesuatu yang kita kuasai, ya. Dan kamu tidak dapat menjunjukkan dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah telah mengetahui banyak apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, dan dugaan telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu orang yang merugi.
Kita kembali ke ujian kita. Ya. Salah satu ujian kita yang nomor satu, kita selalu membicarakan ujian di dunia ini hanya seringkali di dalam Al-Baqarah ayat 155 mengenai musibah, mengenai kekurangan makan, ya, itu selalu sering sekali. Padahal 7 kelompok ujian kita di dunia ini. Satu yang kita sudah bicarakan dalam membicarakan dalam sujud tilawah, ya, di dalam surah Al-Insan, ya. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menjadikan manusia, ya, dari setetes mani yang bercampur dengan indung telur. Jadilah kita, nah, itu, nah, ya, nabtalihi, kami akan menguji, ya. Oleh karena itu faja'alnahu sami'an basira. Oleh sebab itu kami lengkapi hidup mereka itu dengan pendengaran dan penglihatan. Nah, kalau gagal dalam menjalankan, ya, ujian dua alat itu, ya, maka kita akan masuk neraka, ya, kita akan masuk neraka. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kita tiap berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, ya, khusus doa itu dari masjid, dari rumah ke masjid. Tidak ada doa itu, oh ini kalau ke pasar, enggak ada. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikanlah hati kami bernur, pendengaran kami bernur, penglihatan kami bernur, dan lisan kami bernur. Ya. Mengapa itu ada 4 komponen? Padahal ujiannya 2 komponen, ya, dari pendengaran dan penglihatan. Dalam doa itu 4 komponen. Mengapa? Apabila pendengaran dan penglihatan kita bernur, maka dia akan sampai ke hati, ya. Hati kita bernur, ya. Maka hati yang bercahaya itu akan menggerakkan amal, ya. Lisan itu amal kita, mewakili amal kita. Lisan itu merupakan amal kita yang paling terdepan, ya. Salam kita dengan lisan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu amal-amal yang paling depan tuh amal lisan, ya. Saya kira itulah hubungannya. Mudah-mudahan berkat kita pengen, ya. Siapa yang membicarakan soal ini? Soal manusia neraka paling sekali, ya. Kita akan seluruh persoalan di dalam Quran yang digambarkan mengenai manusia neraka. Dari itu kita bisa melakukan refleksi namanya. Refleksi itu memikirkan, pertama, ya, mempelajari ayat-ayat sekitarnya. Ayat-ayat sekitarnya itu memberikan indikasi, ya, indikasi. Kedua, mungkin gesture, ya, body language yang mereka lakukan. Ada yang dongak ke atas, dongak kepalanya, kepala lurus, itu melambangkan pikirannya kosong, ya. Ada yang berteriak-teriak. Nah, dari situ kita bisa tahu, berteriak-teriak berarti dia bekerja di dunia ini, beramal dia, memprotes dia. Ternyata yang dilakukan itu tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berani mengatakan bid'ah. Kira-kira itu hal-hal yang bertentangan. Oleh sebab itu bagi kita
supaya hati-hati, supaya kita belajar, ya. Karena berkenaan dengan tes kedua, ujian kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang amalnya paling baik. Ya. Paling baik. Nah, bukan paling banyak. Gitu. Untuk mencapai yang paling baik itu harus ilmu terus ditingkatkan. Jadi ilmu terus tingkat terus beriringan dengan amal. Gitu ya. Ujian kita itu. Ujian nomor 2 itu, nanti nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, apa yang dibentangkan di dalam Al-Quran semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.